Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini nih di episode kedua ya dalam rangkaian episode Cinta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kita semua ya Pak Asep dengan adik-adik semua ya, baik yang di SD 026 Bojongloa atau ada yang dari SD lain atau dari madrasah lain ya, selain dari Madrasah Sholahuddin Al-Ayyubi yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mempelajari kembali, mempelajari kisah indah dan agung dan mulia dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Pak Asif juga ingatkan, marilah kita curah limpahkan juga salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya, untuk episode yang pertama, kalau sudah nonton semoga bermanfaat ya, bisa menambah kecintaan awal adik-adik semuanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk hari ini ya Pak Asep bakalan mengisahkan salah satu perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad itu ketika awal-awal menyebarkan agama Islam ya beliau itu dihina, dicaci maki, bahkan dipukuli. Nah, kisah ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Pada awal-awal beliau ingin menyebarkan agama Islam, ingin menyebarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar di muka bumi ini, adalah syariat terakhir yang diutus, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia agar dapat mendapatkan kenikmatan nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad ingin menyebarkan agama Islam ya ke daerahnya itu, namanya itu Thaif ya. Jarak dari Mekah ke Thaif itu, kalau adik-adik pengen tahu ya, dulu ya, zaman dulu jarak dari Mekah ke Thaif itu kurang lebih 100 km. Dan yang paling luar biasanya sama Nabi Muhammad, jarak itu ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Jadi Nabi Muhammad ya berdakwah dari Mekah ke Thaif 100 km, atau kalau dihitung-hitung dari sini ya, dari kota Bandung sampai kota Tasikmalaya tuh Nabi Muhammad jalan kaki tuh ya. Gimana itu perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa banget ya kayak gitu. Dan yang paling luar biasanya kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai ya ke kota Thaif, nah beliau itu dakwahnya itu dari rumah ke rumah di kampung Thaif teh. Jadi tiap rumah sama Nabi Muhammad diketuk pintunya, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, diajak untuk mendapatkan karunia, anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk meyakini bahwa utusan Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu itu kayak gitu kan. Kalau sekarang mah ini kayak Pak Asep kayak gini kan udah canggih ya teknologi. Kalau ingin mengajak kebaikan tinggal upload video di YouTube, membuat video kemudian upload di status WhatsApp misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad ketika awal-awal nggak ada teknologi apapun, jadi dari rumah ke rumah Nabi Muhammad jalan kaki dari rumah ya, dari rumahnya kemudian menyebarkan ke rumah yang lain, bahkan
ke kota yang lain juga. Nah, Nabi Muhammad itu 100 km ya dari Mekah ke Thaif, dan ketika sampai di Thaif itu Nabi Muhammad tidak diterima dengan baik sama kampung Thaif teh, sama orang-orang Thaif teh, malahan ditolak. Jadi Nabi Muhammad ke rumah yang satu ya, ngajak masuk ke dalam agama Islam, ditolak, pintunya ditutupin lagi. Ke rumah yang kedua, pintunya dibuka, kamu siapa? Cina berani-berani ke sini. Udah pergi sana. Nabi Muhammad diusir, ditutup lagi pintunya. Sampai itu teh beberapa puluh rumah yang ada di kota Thaif sama Nabi Muhammad diajak, tapi nggak ada satupun orang yang masuk ke dalam agama Islam. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad pengen ngajak orang-orang itu supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ajaran yang terakhir, ajaran yang benar itu adalah agama Islam yang diemban amanahnya sama Nabi Muhammad. Tetapi pas Nabi Muhammad datang ke kota Thaif malah tidak diterima dengan baik gitu. Bahkan para pimpinan yang ada di kota Thaif ketika Nabi Muhammad mau pergi ya, karena nggak ada satupun yang mau masuk ke dalam agama Islam, jadi Nabi Muhammad juga pada waktu itu ditemani sama Zaid bin Harisah ya, kayak gitu, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ya udah besar kayak waktu dulu juga. Nah udah kayak gitu Nabi Muhammad ya mau pergi, sama pemimpin-pemimpin itu teh langsung menyuruh anak-anak kecil yang ada di kota Thaif untuk ngapain dong? Untuk melempari Nabi Muhammad sambil mengusir Nabi Muhammad. Dan dilemparinya itu bukan hanya satu kali aja, dilemparinya itu beberapa kali ya. Menggunakan apa aja Nabi Muhammad dilemparinya? Ada yang menggunakan sendal, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan kayu. Jadi Nabi Muhammad ketika mau pulang ya, karena nggak ada yang nerima ajaran Islam, mau pulang ya, langsung itu teh anak-anak kecil pada keluar langsung melempari Nabi Muhammad SAW. Dan melemparinya itu tadi bukan hanya sekali ya, dilempar kayak gitu, enggak. Jadi Nabi Muhammad sambil jalan ya, kurang lebih Nabi Muhammad jalannya itu sampai 5 km lebih nih. Nabi Muhammad jalan 5 km lebih. Nah sepanjang perjalanan itu teh Nabi Muhammad dilempari sama batu, sama sendal, sama kayu. Itu perjuangan Nabi Muhammad ketika awal-awal berdakwah tuh, sangat luar biasa sekali ya. Bahkan yang paling luar biasanya kesabaran beliau adalah ketika udah sampai menjelang akhir ya, menjelang akhir keluar dari kampung Thaif. Jadi keluar dari gapuranya kampung Thaif, di sana sudah disiapkan beberapa pemuda yang gagah berani, kemudian ototnya juga pada besar ya, pada muda-muda. Apa yang dilakukan sama pemuda-pemuda tersebut? Pemuda-pemuda tersebut akhirnya disuruh sama pimpinan kaum Thaif untuk ngapain? Untuk memukuli Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya Nabi Muhammad sudah bilang ke pimpinan kota Thaif itu ya, wahai kampung Thaif, izinkanlah aku untuk pulang cenah. Langsung pimpinan kaum Thaif itu ya bilang, gak boleh cenah, kamu udah datang ke sini cenah berani-beraninya cenah, saya harus bikin kamu mati cenah. Ada yang bilang kayak gitu. Langsung bilang lagi Nabi Muhammad, wahai kampung Thaif, izinkan aku untuk pulang karena diantara kalian gak ada yang mau menerima ajaran agama Islam, kayak gitu. Langsung ada yang satu pimpinan kaum Thaif lagi bicara, oh iya cenah, mendingan disuruh pulang aja cenah. Kalau ini Muhammad meninggal di sini, nanti kita bakalan ada masalah dengan orang Quraisy yang ada di Mekah cenah. Udah suruh pulang aja. Tetapi ada yang bilang lagi nya pimpinan teh, boleh cenah suruh pulang, tapi kita bikin kapok dulu cenah. Nabi Muhammad tersebut dibikin kapok dulu cenah ya, kayak gitu. Nah dibikin kapoknya itu dengan cara gimana? Dibikin kapoknya itu tadi dengan menyiapkan para pemuda untuk menghalangi Nabi Muhammad ketika mau keluar. Nabi Muhammad teh dihalangin dulu, buat apa? Buat dipukulin. Nabi Muhammad akhirnya udah tahu nih, Nabi Muhammad teh ketika Nabi Muhammad mau lewat gapura tersebut, pasti Nabi Muhammad bakalan dipukuli ya sama orang-orang itu teh, sama pemuda-pemuda itu teh. Tapi nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain Nabi Muhammad untuk pergi, karena Nabi Muhammad juga pengen orang yang ada di luar kota Thaif juga bisa menerima ajaran agama Islam gitu, pengen menyebarkan ke yang lainnya juga gitu. Nah Nabi Muhammad langsung keluarnya. Ketika Nabi Muhammad mendekati para pemuda tersebut, akhirnya pemuda pertama maju ke depan memukul pelipis kanan Kanjeng Nabi.
Nabi Muhammad dipukul kan, di sini terpental ya ke sini Nabi Muhammad teh. Langsung ada yang mungkul lagi di sebelah kiri, Nabi Muhammad terpental lagi kayak gitu. Udah kayak gitu, udah dipukul 2 kali, ada yang di belakang Nabi Muhammad disuntrungin sama Nabi Muhammad teh. Kayak gitu, Nabi Muhammad disuntrungin, udah kayak gitu diberdiriin lagi, Nabi Muhammad dipukul lagi di sebelah kanan, Nabi Muhammad dipukul lagi di sebelah kiri, Nabi Muhammad disuntrungin lagi ya, sampai wajah mulia beliau tersungkur ke tanah ya. Itu perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah di kampung Thaif, sampai dihina, sampai dicaci maki, sampai dipukuli. Karena pengen apa? Nabi Muhammad pengen mengajak orang lain dalam kebaikan, tapi malahan seperti itu gitu perlakuannya. Itu beberapa kali Nabi Muhammad dipukuli, ya beberapa kali disuntrungin kayak gitu dan lain sebagainya. Udah beres kayak gitu, akhirnya Nabi Muhammad terlempar keluar ya, keluar gapura. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan tertatih-tatih sambil mukanya itu penuh darah, kakinya itu penuh darah juga, tangannya penuh darah karena dilempari, dipukuli, bahkan sampai dicaci maki gitu kayak gitu. Akhirnya Nabi Muhammad ketika keluar dari kampung Thaif tersebut, Nabi Muhammad langsung beristirahat ya di sebuah pohon kurma. Udah istirahat kayak gitu, Nabi Muhammad istirahatnya itu sambil ngelihat kampung Thaif gitu, sambil ngelihat kampung Thaif karena merasa aduh ini sayang banget gitu, nggak ada yang mau masuk ke dalam agama Islam gitu. Melihat Nabi Muhammad kayak gitu, akhirnya datang malaikat Jibril, diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk ngapain? Untuk bilang ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengetahui perilaku orang-orang Thaif terhadapmu. Allah sudah mengetahui bahwa orang-orang Thaif itu tidak menerimamu. Allah sudah mengetahui bahwa orang-orang Thaif itu menghina kamu. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui bahwa orang-orang Thaif sampai memukuli kamu, sampai kamu berdarah-darah seperti ini. Akhirnya malaikat Jibril juga dibarengi dengan malaikat penjaga gunung ya, penjaga gunung di daerah Thaif. Jadi daerah Thaif juga di atasnya juga ada 2 gunung ya, diapit 2 gunung. Akhirnya malaikat tersebut datang juga, malaikat penjaga gunung tersebut teh, dibilangin sama malaikat Jibril teh, wahai Muhammad, ini sungguh sangat keterlaluan cenah. Nabi Muhammad teh diemnya da capek, lemas, lunglai kayak gitu. Ini sungguh keterlaluan cenah. Orang-orang Thaif teh cenah, sungguh keterlaluan pisan cenah, keterlaluan banget cenah. Akhirnya malaikat Jibril teh bilang ya, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga 2 gunung ini sudah diperintahkan sama Allah kalau mau ditimpakan ya, 2 gunung ini mau ditimpakan ke kota Thaif ya. Jadi kota Thaif ini mau ditimpain sama 2 gunung gitu, kayak gitu. Kalau kamu mengizinkan ya wahai Nabi Muhammad, maka aku akan segera melakukannya gitu. Maka aku akan segera menyuruh malaikat penjaga 2 gunung tersebut mengangkat gunungnya, akhirnya ditimpakan ke orang-orang Thaif. Tapi Nabi Muhammad responnya kayak gimana cok? Responnya itu Nabi Muhammad malahan kayak gini. Ketika awalnya lemas lunglai, Nabi Muhammad langsung berdiri. Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku tidak mau ya, sesungguhnya aku tidak mau mereka ditimpakan ke 2 gunung tersebut ya. Kenapa mereka menolakku? Karena sesungguhnya mereka itu ya barangkali belum mengetahui kebenaran, belum terbuka hatinya ya, kayak gitu. Tuh Nabi Muhammad malahan kayak gitu, malahan baik banget ke orang-orang yang sudah menyiksanya, ke orang-orang yang sudah mencaci makinya, ke orang-orang yang sudah menghinanya, ke orang-orang yang sudah memukulinya. Nabi Muhammad masih baik gitu, kayak gitu. Tuh sungguh sangat mulia ya akhlak Nabi Muhammad SAW itu, kayak gitu. Langsung Nabi Muhammad berdoa ya, berdoa kepada Allah sambil diangkat tangannya, sambil kelihatan juga ketiak putihnya ya, karena saking tingginya Nabi Muhammad mengangkat tangan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu semoga di antara mereka ada anak-anak dan cucu keturunan mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Tuh Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dipukuli, malahan mendoakan kebaikan kepada orang lain. Tuh kan, itu sangat mulia banget ya akhlak Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya, kayak gitu. Nah itu perjuangan kisah Nabi Muhammad berdakwah di kampung Thaif, sampai dihina, dicaci maki, bahkan sampai dipukuli.
Nah, hikmahnya untuk kita itu apa? Hikmahnya untuk kita ketika kita mengetahui ya perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, maka kita harus semangat sekarang itu dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Karena agama Islam bisa sampai sekarang kepada kita semua karena dulu ya berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita juga mengetahui perjuangan dakwah Nabi Muhammad sampai seperti itu, kita juga harus mencintai Nabi Muhammad SAW, sering bersolawat kepadanya dan lain sebagainya, mengingat-ingat kisah kehidupan perjuangannya. Ya, coba kalau adik-adik misalkan ya ingat-ingat punya idola ya, idola selain Nabi Muhammad SAW, ada artis luar negeri non muslim ya artisnya itu. Terus kalian teh menyebut nama-namanya ya, menyebut nama artis tersebut, kalian ngeliatin sambil nangis ya, ngeliatin artis tersebut kayak gitu. Coba itu ada manfaatnya nggak? Itu mendapatkan pahala nggak dari Allah? Itu bisa menjamin surga nggak untuk adik-adik? Ya, coba diinget-inget lagi. Coba sekarang sedikit-dikit ya adik-adik bisa beralih ya untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan adik-adik sekarang bisa sholat ya, yang menyebabkan adik-adik sekarang bisa berbuat kebaikan ya, kayak gitu ya. Kalau adik-adik itu udah kayak gitu, itu sungguh sangat mulia, sangat keren banget ya. Kalau diantara adik-adik di sini misalnya teh, aku mah Pak Asep sekarang mau hanya mengidolakan Nabi Muhammad SAW, aku mah nggak mau mengidolakan yang lain karena nggak berpahala kayak gitu. Kalau adik-adik menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawat Sallallahu ala Muhammad, dapat pahala. Coba kalau menyebutin artis idola yang lain, nggak ada pahala apapun ya, kayak gitu. Nah, Pak Asep berharap dengan video-video ini kalian ya adik-adik bisa menambah kecintaan adik-adik semua kepada Nabi Muhammad SAW ya. Masih banyak kisah-kisah yang ingin Pak Asif sampaikan untuk adik-adik semua ya, agar adik-adik semua bisa bisa lebih semangat lagi berbuat kebaikan, bisa lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniru ya sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan juga kalau mau di-share ke teman-temannya di sekolah lain, mangga ya dipersilahkan. Kita bareng-bareng belajar sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.